Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih. Shalom. Sudahkah Anda mengasihi orang lain di hari ini? Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi Radio Petra FM pada hari ini, Sabtu 10 Januari tahun 2026. Bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijo. Sebelum kita bersama-sama memulai hari kita, marilah kita bersama mendasarkannya dengan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dan sebelum kita bersama mendengar serta merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menghampiri tahta-Mu yang suci dan kudus, ya Allah, mengucapkan syukur atas segala kasih dan kebaikan yang senantiasa Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di sepanjang kehidupan kami ini, Engkau senantiasa menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan juga memberkati dan Tuhan menjagai di dalam kami beristirahat, dalam istirahat malam hari tadi, dan Tuhan bangunkan kami di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Tuhan, kami akan memulai hari kami di hari ini, dan kami akan mendasarkannya dengan terlebih dahulu mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami kebenaran sabda-Mu, dan dimampukan untuk dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu Tuhan juga yang memberkati, melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat 19 bagian B sampai 31. Yang demikian saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah Dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem
dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia dan yang diberkati setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, dan berjuang melakukan kebenaran sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bagian dari sabda Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Tuhan yang menggunakan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita tidak asing dengan bacaan kita di hari ini. Bacaan kita merupakan kelanjutan dari pertobatan Saulus. Setelah Saulus mengalami pertobatan ketika ia melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik, dan kemudian ia berada di rumah seorang anak Tuhan, dan ia kemudian mengajar di rumah-rumah ibadat di Damsyik. Apa yang dilakukan oleh Paulus tentu menimbulkan keheranan bagi banyak orang, baik itu murid-murid Tuhan Yesus di Damsyik maupun orang-orang Yahudi yang berada di Damsyik. Murid-murid keheranan karena bukankah Saulus ini datang ke Damsyik untuk membunuh mereka? Tetapi dalam waktu yang sangat singkat, justru Saulus kemudian berubah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Pun demikian dengan orang-orang Yahudi yang berada di Damsyik. Mereka pun juga mengalami keheranan, bukankah Saulus ini sudah mendapatkan mandat dari imam-imam kepala dan akan membunuh siapapun yang menjadi murid Yesus. Tapi justru ia berada di Damsyik dan mengajar tentang Yesus. Maka orang-orang Yahudi di Damsyik ini mencari cara bagaimana caranya untuk menangkap dan membawa Saulus ke hadapan imam-imam kepala. Atau lebih dalam lagi, mereka itu mencari cara bagaimana untuk membunuh Saulus. Tentu ini menjadi dinamika bagi Saulus. Di tengah pertobatan yang dialami, ia mengalami pertobatan yang tadinya ingin menangkap dan membinasakan murid-murid Yesus, berbalik menjadi orang yang menyebarkan, mengabarkan berita sukacita tentang Yesus. Banyak orang yang percaya, tetapi kemudian di satu sisi banyak orang Yahudi yang ingin menangkap dan bahkan membunuh Saulus. Sekali lagi tentu dalam kehidupan Saulus ada dinamika di sana. Baru bertobat tetapi sudah ada ancaman, yaitu ancaman maut. Tetapi Saulus tidak gentar. Ia terus menyampaikan, mewartakan, mengabarkan tentang berita sukacita tentang Tuhan Yesus Kristus di kota Damsyik. Sembari kemudian dia mencari cara untuk keluar dari kota Damsyik karena orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh Saulus.
Maka atas pertolongan Tuhan, melalui para murid-murid yang lain, Saulus dapat diturunkan dari tembok kota dalam sebuah keranjang dan dapat lolos dari jerat maut. Saulus kemudian pergi ke Yerusalem karena di Damsyik sudah tidak aman. Di Yerusalem pun Saulus mengalami perlakuan yang sama. Para murid mengalami keheranan, bahkan ketakutan, tidak percaya kepada Saulus. Tapi di sisi lain, orang-orang Yahudi juga ingin membunuh Saulus. Sekali lagi Bapak Ibu, saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih, niatan hidup dalam pertobatan ternyata ada tantangannya. Saulus ketika tiba di Yerusalem kembali mendapatkan tantangan yang sama. Para murid Yesus tidak percaya kepadanya dan orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Maka Saulus kemudian dibawa oleh Barnabas dan kemudian para murid yang lainnya menjadi percaya bahwa Saulus sekarang sudah bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus. Saulus bersama-sama mereka kemudian mengajar di dalam nama Tuhan Yesus, bersoal jawab, dan lain sebagainya. Dan kemudian karena orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani semakin gencar ingin membunuh Saulus, maka para murid kemudian membawa Saulus ke Kaisarea dan membantunya ke Tarsus. Ibu Bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, dari perjalanan kehidupan Saulus ini, ternyata pertobatan itu tidak serta-merta menjadikan diri kita bebas dari segala hambatan tantangan. Justru ketika murid Tuhan itu bertobat, akan ada banyak dinamika, akan ada banyak situasi kondisi yang dapat dalam tanda kutip mengancam. Mengapa demikian? Ya tentu satu sisi banyak orang yang tidak suka kalau kita itu hidup benar. Tetapi di sisi lain itu menjadi alat untuk betul-betul menguji, menempa, memurnikan iman kita. Ketika kita hidup dalam pertobatan, teman-teman kita yang dulu itu mungkin kemudian tidak suka dengan kita. Kita dianggap sebagai orang yang munafik, kita dianggap sebagai orang yang sok suci, kita dianggap sebagai orang yang sok benar, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, godaan, tantangan, hambatannya bagi kita dari berbagai sisi juga banyak. Supaya apa? Supaya kita kembali terjerumus dalam dosa yang sama. Dosa di masa lalu yang mengekang, yang menjerat kita. Itu tantangannya. Maka belajar dari Saulus pada bacaan kita pada saat ini, kita diingatkan bahwa ketika kita sudah hidup dalam pertobatan, hidup baru menjadi milik Kristus, apapun tantangannya, apapun hambatannya, kita harus berani menghadapinya. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ketika kita mau melayani, tantangannya juga banyak. Gitu ya. Ketika kita dipanggil untuk melayani di gereja kita, sebagai apapun itu, entah itu pengurus komisi, majelis gereja maupun yang lainnya, tantangannya banyak. Ada orang yang mungkin tidak suka, atau bahkan dari dalam diri keluarga kita, tantangannya mungkin ada di sana. Misalnya, keluarga kita yang kemudian komplain, waktu kita bagi di pekerjaan kita, di keluarga kita, tapi juga di gereja untuk melayani, dan lain sebagainya. Akan ada tantangan-tantangan, hambatan-hambatan ketika kita
melayani Tuhan atau ketika kita hidup dalam pertobatan. Tetapi melalui kisah Saulus, kita sungguh diteguhkan bahwa semuanya itu justru untuk memurnikan, memantapkan, dan menguji iman kita. Supaya ketika kita melayani, ya kita melayani dengan tulus. Supaya ketika kita hidup dalam pertobatan, ya kita hidup dalam pertobatan sejati. Hambatan tantangan tidak menjadikan kita kendor, tidak menjadikan kita undur, tetapi hendaknya ini justru menjadi pelecut bagi kita untuk semakin giat, semangat melayani Tuhan, dan semakin giat membulatkan hati untuk hidup dalam pertobatan sejati. Kita sudah menampakkan kaki di tahun 2026, sudah 10 hari tanpa terasa. Tantangan hambatan pasti akan kita alami, tetapi ketika kita terus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia Sang Maha Kasih itu akan memimpin, menopang, dan menuntun kehidupan kita. Tuhan memakai hidup kita, Tuhan menggunakan diri kita, talenta kita untuk kemuliaan nama-Nya. Hambatan tantangan pasti ada, tetapi ketika kita berserah bersandar kepada-Nya, kita dapat melaluinya. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, baik itu pelayanan kita maupun niat tekad kita hidup dalam pertobatan sejati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami kisah dari Saulus ketika hidup dalam pertobatan sejati. Ternyata tidak serta-merta membawanya dalam sukacita yang tanpa hambatan, tetapi justru ketika Saulus hidup dalam pertobatan sejati, mengajar dalam nama-Mu, hambatan tantangan itu ada, baik dari para murid Tuhan Yesus sendiri maupun dari orang-orang Yahudi, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tetapi dalam kisah ini Saulus tidak gentar, Saulus tidak takut, justru hambatan tantangan itu semakin menjadi pelecut, semakin menjadi penyemangat bagi Saulus untuk terus melangkah, mewartakan kasih-Mu. Kami sungguh terinspirasi dari kisah ini Tuhan, ketika hidup kami dilimputi oleh ketakutan, kekhawatiran, hambatan, tantangan, karena kami melayani-Mu, kami semakin diteguhkan bahwa itu menjadi sarana, menjadi alat untuk memurnikan, meneguhkan pelayanan kami. Ataupun ketika kami hidup dalam pertobatan sejati, hidup dalam pertobatan yang daripada-Mu, tetapi ada banyak hambatan tantangan, itu juga semakin meneguhkan dan mengokohkan niatan kami hidup dalam pertobatan sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya kami boleh terus melanjutkan hari-hari pemberian-Mu di tahun 2026 ini dengan kasih dan penyertaan-Mu. Kami akan memulai hari kami di hari ini. Kira Tuhan memberkati, menyertai, menuntun langkah kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keselamatan, sehingga apa yang kami kerjakan di hari ini, karya aktivitas pelayanan kami, itu sungguh menjadikan berkat dan menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan orang-orang di sekitar kami yang kami jumpai, kami serahkan sepenuhnya dalam kasih-Mu, kasih perlindungan yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih penyertaan Roh Kudus ketiganya yang esa akan senantiasa melingkupi hidup kami sekalian. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Januari 2026.
Tuhan memberkati karya Bapak Ibu sekalian. Selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Dan saya undur dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.